Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dinda ya, silakan Iya. masuk Mbak, silakan duduk silakan. Oke, udah nyaman ya Mbak duduknya? Iya, sudah. Udah. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik hari ini. Tadi sebelumnya ada kelas atau gimana? Atau dari rumah Mbak Dinda? Tadi sih ada kelas. Oh ada kelas, oke. Terus setelah kelas langsung ke sini atau gimana? Langsung ke sini. ke sini ya. Tadi kelasnya dari pagi atau dari siang Mbak? Pagi. Oh dari pagi. Berapa SKS Mbak hari ini? 6 kayak? Iya, 6. Oh 6. Wah banyak juga ya Mbak. Oke, itu offline semua apa ada online-nya Mbak? Yang pertama tadi offline, tapi yang Iya. keduanya online ternyata. Oh gitu. Terus Mbak Dina tetap di kampus tadi atau gimana? Iya, di Oh. kampus terus ke sini. Oke, iya. Oke, sebelumnya Ibu dengar ini dari apa akun UM ya Mbak, ada ini, ada mukanya Mbak Dina menang lomba ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu lomba apa Mbak kemarin? Itu kemarin ini, Bu, pencaksilat. Wah, pencaksilat keren. Iya, alhamdulillah. Itu dapat juara berapa Mbak kemarin? Juara 2, Bu, tarung. Wah, juara 2. Lumayan lomba itu udah bagus loh, udah hebat. Iya. Tapi itu kalau misal dapat juara 2 tetap lanjut itu nasional apa provinsi Mbak? Masih provinsi sih, Bu. Oh, terus mau lanjut ke nasional nggak Mbak Dindanya? Kebetulan ini tuh kan event yang bukan berkelanjutan gitu, Bu. Jadi kebetulan aja buka yang jalur ini yang cuma provinsi gitu kan, ada event setiap event terus kayak oh ya udah ikut gitu tingkat provinsi gitu. tapi ini enggak yang lanjut. Kirain berlanjut gitu sampai nanti siapa tahu nasional terus internasional gitu kan bagus lumayan nanti kalau dapat medali. Yang Popnas kayak gitu-gitu. Terus Mbak Dinda nggak mau ikut kayak gitu Popnas? Insya Allah ya, Bu. Wah, ikut dong Mbak, siapa tahu nanti kan dapat medali emas loh. Kalau dapat medali emas tuh nanti bebas skripsi ya. Oh gitu ya. Iya, kalau nggak salah sih Ibu tahunya gitu iya. kan. Siapa tahu kan nanti Mbak Dinda beruntung gitu. Ya tapi seleksinya lumayan berat sih, Bu. Seleksinya yang berat ya. Tapi nggak apa-apa lah Mbak, dicoba siapa tahu kan nanti buat pengalaman gitu. Insya Allah ya, Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak Dinda juara 2 aja udah hebat loh Mbak. Itu kemarin lawan sama kampus-kampus lain gitu Mbak? Iya, kampus lain. Oh gitu. Terus kemarin yang grand finalnya tuh Mbak Dinda menang apa? Lawan sama Univ mana Mbak? Kebetulan ini sih, Bu, dari Sulawesi. Oh Sulawesi. Ya, hebat. Hebat loh Mbak itu. Oke, sebelumnya nih Ibu mau tanya, Mbak Dinda udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah ya Mbak? Iya. Oke, sebelumnya nih Mbak Dinda sudah kenal Ibu atau belum? Iya sudah, kakak Oh, kan sudah. udah di Iya. talking. Oke, iya ya, nggak apa-apa. Ibu juga sudah kenal Mbak Dinda kan sebelumnya Mbak Dinda juga daftar kan sudah tadi sebelumnya. Sudah. Oke, makanya Ibu juga sudah tahu ternyata Mbak Dinda ini gitu. Oke, nah sebelumnya Ibu mau menjelaskan. Nah di sini untuk sesi konseling itu nantinya Mbak Dinda bisa dengan sepenuhnya atau mungkin secara sukarela ya Mbak untuk Mbak Dinda itu menceritakan keluh kesahnya seperti apa nanti bisa diceritakan gitu tanpa ada yang keterpaksaan. Nah di sini Mbak Dinda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena di sini nantinya yang akan tahu tentang permasalahan Mbak Dinda, tentang semua hal yang terjadi di sini hanya Ibu dan juga Mbak Dinda. Jadi Mbak Dinda tidak perlu takut untuk bercerita seperti itu. Dan juga nantinya di sini Ibu akan membantu Mbak Dinda dalam mengarahkan dan juga membantu Mbak Dinda dalam nantinya dengan sendirinya memecahkan permasalahannya Mbak Dinda seperti itu ya Mbak. Nah, di sini nantinya kita akan melakukan sesi konseling ini selama 40 menit ya Mbak, karena kan ini juga nantinya setelahnya Ibu juga ada rapat, jadinya kita melakukan sesi konseling selama 40 menit ya Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak Dinda sepakat? Iya, sepakat Ibu. Oke, sepakat ya Mbak. Oke, jika Mbak Dinda sudah sepakat. Nah, di sini, oh ya Ibu mau izin untuk mencatat ya Mbak, untuk nantinya bisa menjadi data-datanya Mbak Dinda. Jadi apakah Mbak Dinda menyetujuinya? Iya, setuju. Oke, baik, jika Mbak Dinda sudah setuju. Nah sekarang nih, gimana sih, apa sih yang bikin Mbak Dinda itu datang kemari gitu? Apa sih pemikiran atau mungkin ada unek-unek apa yang Mbak Dinda rasakan akhir-akhir ini?
Ini sih Bu, lebih ke kayak belakangan ini saya ngerasa kayak sepi, terus kalau ngelihat orang bahagia atau kumpul sama temen tuh kok ada rasa iri gitu Bu. Oh gitu. Mm-mm. Itu rasa irinya Mbak Dinda tuh besar atau cuma iri aja ini? Kayaknya masih iri aja dulu, soalnya udah Hmm, ngerasa kayak aku juga pengen gitu Bu. oke. Itu kenapa Mbak? Kenapa bisa Mbak Dinda itu berpikir seperti itu? Memang kenapa Mbak Dinda melihat orang bahagia? Kenapa? Karena mungkin ya Bu, sebelumnya saya gak pernah merasakan bahagia. Mungkin pernah, tapi sudah lama tidak pernah merasa bahagia. Jadi kayak sekarang ini saya ngerasa kayak kosong aja gitu Bu. Gitu. Mm-mm. Oke, oke. Tapi memang ketika Mbak Dinda melihat orang bahagia itu selalu iri seperti itu Mbak atau gimana? Iya, iri kayak ngerasa kadang juga menyalahkan diri sendiri, kadang juga menyalahkan orang lain gitu. Maksudnya Oh kayak gitu. kok aku nggak gini ya, kok nggak ada sih yang mau apa ya kayak buat aku bahagia gitu loh. Oh gitu. Oh, Mbak Dinda merasa merasa tidak bahagia gitu. Mm-mm. Oke, oke, baik. Nah itu sebelumnya apakah memang ada hal yang memang sebelumnya Mbak Dinda alamin sampai pada akhirnya Mbak Dinda itu ketika ngeliat orang bahagia itu iri seperti itu atau gimana? Eh, Kalau dalam keluarga ya Bu, Iya. kebetulan saya broken home. Oh gitu Jadi ya. kayak nggak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, terutama ayah. Dan kebetulan apa namanya, orang tua itu pisah semenjak saya masih ada di dalam perut gitu. Oke. Jadi kayak apa ya, nggak pernah merasakan hal kayak orang-orang lain gitu kan. Kalau sering dilihat kayak oh mereka dianterin bapaknya, dianterin ibunya, mereka kalau keluar sama keluarga, tapi saya tuh nggak pernah gitu Bu. Oke, begitu ya Mbak. Jadi karena memang masalah Mbak Dinda yang oke baik seperti itu ya Mbak. Nah lalu setelah Mbak Dinda mengalami hal tersebut dan juga itu membuat Mbak Dinda jadi iri ya Mbak kalau melihat orang bahagia seperti itu. Nah itu apa sih yang Mbak Dinda pikirkan ketika pada saat nih misal Mbak Dinda melihat orang atau mungkin temannya Mbak Dinda itu ngerasa happy, itu sebenarnya apa yang dipikiran Mbak Dinda gitu ketika Mbak Dinda melihat secara langsung orang itu bahagia. Lebih ke itu sih Bu, kok kok mereka bisa ya seceria itu, apa ya, sebahagia itu gitu. Kok saya Hmm. nggak pernah merasakan itu gitu. Lebih ke itu Oh, aja sih Bu. oh begitu ya Mbak. Mm-mm. Oke baik. Nah tapi eh, apakah Mbak Dinda itu punya pikiran lain nih? Misal kayak selain Mbak Dinda itu merasa bahwa kok bisa orang itu bisa bahagia gitu. Atau mungkin ada perasaan-perasaan lain yang Mbak Dinda tuh rasakan atau mungkin pikiran-pikiran lain yang Mbak Dinda rasakan gitu, yang Mbak Dinda pikirkan seperti itu. Mungkin apa ya, lebih ke selain menyalahkan diri sendiri juga sama menyalahkan lingkungan keluarga yang sebelumnya gitu. Jadi apa ya, kayak ya gitulah aku, pokoknya intinya setiap melihat orang nih bahagia langsung kayak mojok, kayak diem gitu, kayak kok kayak yang aku juga pengen tapi gimana ya caranya gitu. Terus lebih ke diri sendiri juga akhirnya, karena mungkin udah terbiasa ya, udah kelamaan, maksudnya nggak pernah merasakan hal yang sama kayak orang lain, kayak oh ya udah gitu. Gitu. Lalu eh, di situasi yang seperti apa sih yang Mbak Dinda tuh punya pikiran seperti itu selain melihat orang bahagia itu mungkin eh, di situasi yang lain ketika Mbak Dinda yang melakukan hal lain gitu.
itu adakah perasaan-perasaan itu muncul gitu ketika apa ya, kan tadi Mbak Dina mengatakan kayak ngerasa kosong gitu kan. Nah itu apakah di situasi tertentu atau di situasi yang lain juga seperti itu? Kayaknya sih apa ya, di situasi tertentu. Nah itu contohnya seperti apa? Kalau misalnya tiba-tiba nggak tahu ya, kayak mungkin juga kadang tergantung mood ya Bu ya. Kayak misal kadang tiba-tiba suka abis ngeliat terus kayak ya udah diem terus kosong terus kayak ya udah nggak kayak nggak mikirin apa-apa aja gitu, kayak pas udah lihat terus udah merasakan yang iri tadi terus kayak ya udah nanti tiba-tiba diem terus kosong nggak tahu mau ngapain. Gitu. Itu selain apa, kayak di dalam hati Mbak Dina merasa iri, adakah perasaan lain misal kayak marah atau sedih atau gimana gitu? Atau nggak ada, atau ya udah cuma iri aja? Lebih ke ya sih ya udah iri aja gitu, sama ngerasa kayak takut, maksudnya apa ya, untuk berinteraksi juga sama orang lain tuh kayak jaga-jaga banget gitu loh Bu, kayak takut takut ntar salah ini atau mungkin dikira so asik atau gimana gitu, akhirnya kayak kayak ya udah biasa-biasa aja kalau sama orang gitu. Oh jadi karena dapat dikatakan tuh Mbak Dinda merasa bahwa ketika Mbak Dinda merasa hal tersebut, Mbak Dinda jadi mengurangi interaksinya. Jadi lebih sering sendiri. Oh gitu. Itu takut kenapa Mbak? Takut ketika Mbak Dinda berteman, takut yang tadi Mbak Dinda katakan ya, takut disoasi gitu ya, dijudge kayak gitu. Oh gitu. Emang sebelumnya Mbak Dinda pernah merasakan hal tersebut atau bagaimana? Iya pernah. Pernah. Kenapa Mbak kok pernah? Itu pada saat seperti apa Mbak Dinda merasakan hal tersebut? Kayak kadang aku juga suka ngerasa kayak apa ya, kan kadang takut ya memulai perbincangan duluan, tapi karena diem-dieman nih terus akhirnya aku mencoba untuk mencari topik pembahasan, ngobrol-ngobrol sama teman, tapi udah habis itu aku ngerasa kayak ih kok kayak so asik ya aku, padahal ini loh. Terus mungkin dari ekspresi orangnya juga kayak apa sih gitu, kayak kelihatan kan dari ekspresi mukanya tuh. Terus akhirnya kayak ya Allah aku ini ya kayak tadi habis ngomong apa sih, kayak berlebihan gak sih, terus kayak pasti kayak dikira so asik kayak gitu. Gitu. Nah itu ketika Mbak Dina mengalami hal tersebut tadi, itu gimana Mbak Dina menanggapinya itu? Maksudnya pada saat itu Mbak Dina langsung bagaimana ketika Mbak Dina tahu bahwa aku kayak so asik gitu, itu gimana? Langsung diem. Oh diem tanpa bilang lagi, tanpa bicara lagi. Terus kayak udah kayaknya stop deh ngomongnya gitu. Gitu ya. Tapi sejauh ini apakah memang setiap Mbak Dinda berteman selalu merasa seperti itu? Iya, kadang kalau ngomong pun sama orang-orang tertentu, maksudnya mau nanya apa ya, kayak pokoknya berinteraksi sama teman di kelas aja nih ya Bu ya, nggak semua kok, nggak sama semua orang saya berinteraksi, paling cuma orang-orang tertentu aja yang emang udah, atau mungkin dia ngajak saya ngobrol duluan ya baru saya ngobrol. Gitu. Baik. Nah, tapi dari Mbak Dinda sendiri, apakah memang tidak apa ya, kayak misal di dalam kelas itu tidak Mbak Dinda diam saja atau gimana ketika di dalam kelas seperti itu, atau mungkin ada teman dekat atau gimana? Iya, kebetulan ada. Kalau sampai kelas ya udah ngomongnya sama temen, yang temen deket ini aja gitu. Kalau nggak ngobrol ya udah nggak. Kalau nggak diajak ngobrol sama teman lainnya juga nggak ngobrol. Oh gitu. Oke, nah tapi ketika Mbak Dinda merasa bahwa mengurangi interaksi, nah itu apakah memang gini aja deh, ketika Mbak Dinda itu tidak berteman atau mungkin mengurangi interaksinya dengan teman-teman yang lain, itu berpengaruh ke Mbak Dinda? Iya. Nah itu berpengaruhnya gimana? Sepi.
sepi tadi ya, kayak kosong gitu tadi. Hmm. Oh gitu. Nah itu ketika Mbak Dinda merasa bahwa kosong atau sepi gitu, ada nggak hal yang Mbak Dinda lakukan gitu untuk tidak merasakan hal tersebut? Paling keliling muter-muter sendiri, Oh nggak usah di sendiri. jalan. Oke, nah ketika Mbak Dinda merasa kosong atau sepi itu tadi, Mbak Dinda kayak merasa apa namanya tidak bahagia seperti itu Mbak. Hmm. Tapi Mbak Dinda juga merasa perasaan lain nggak? Misalnya kayak merasa sedih juga nggak atau marah juga nggak atau ya udah gitu. Lebih kayak udah. Oh, jadi flat gitu ya Mbak? Hmm. Oh, oke. Itu kayak kalau misal flat gitu berarti Mbak Dinda nggak merasa hal kayak misal bahagia, sedih gitu nggak? Enggak. Oke, jadi datar gitu ya Mbak? Mm-mm. Iya, ya nggak apa-apa. Nah itu ketika Mbak Dinda merasa hal tersebut ya Mbak, itu eh, ada nggak keinginan dari Mbak Dinda tuh eh, bahagia gitu? Nggak, maksudnya nggak datar lagi gitu. Pengen sih. Nah, terus kalau pengen kayak gitu, apa sih yang menjadi kendala Mbak Dinda ketika Mbak Dinda tuh merasa aku tuh pengen pengen bahagia atau mungkin aku tuh marah aku tuh sedih gitu tapi apa sih yang jadi kendala gitu loh Mbak, paham nggak maksudnya? Iya. Iya. Ya mungkin itu tadi karena apa? Tidak pernah merasakan itu sebelumnya, jadi nggak tahu gimana caranya untuk bisa mungkin kayak berbaur sama orang, terus kayak membangun interaksi sama orang. Akhirnya kan kalau kita udah berinteraksi sama orang, terus deket sama orang kan bisa kayak ketawa bareng, bisa happy happy bareng kayak gitu. Karena mungkin karena saya akhirnya gak tahu ya gimana caranya membangun interaksi sama orang itu, jadinya apa, kayak ya sekarang saya gini-gini aja gitu loh, kayak ya udah flat aja gitu, nggak ngerasa bahagia, nggak juga ngerasa yang sedih-sedih banget gitu. Oh seperti itu, jadi bingung untuk berinteraksi ya Mbak. Caranya Nah berinteraksi itu gimana. tapi kalau menurut Mbak Dinda, apakah ketika Mbak Dinda itu tidak berinteraksi, eh, gimana ya Mbak Dinda? Oh gini aja, apakah ketika Mbak Dinda itu mengurangi interaksinya dengan teman-teman itu membuat Mbak Dinda bahagia? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Oke, lalu kalau misal Mbak Dinda berinteraksi, apakah itu membuat Mbak Dinda bahagia? Enggak juga. Enggak juga. Oke, nah tapi kalau menurut Mbak Dinda nih, kalau semisal enggak gini, apakah memang setiap apa semua teman yang Mbak Dinda temuin akan selalu berpikir seperti itu yang tadi Mbak Dinda katakan kayak takut ngerasa so asik, takut dijudge gitu. Apakah semua teman uh, akan berpikir seperti itu Mbak Dinda gimana? Kalau menurut saya ya, pikiran saya kayaknya iya gitu. Kayaknya iya. Mm-mm. Oke, kalau misal memang iya, apakah ada buktinya jika memang semua orang itu akan berpikir seperti itu ketika berteman dengan Mbak Dinda? Enggak sih, tapi kayak ya firasat saya seperti itu gitu loh. Ada bukti nyatanya nggak kalau menurut Mbak Dinda? Gak ada. Oke, nggak ada Mbak. Nah, tapi kalau menurut Mbak Dinda sendiri nih, apakah ada ini misal apakah gini aja, Mbak Dinda bisa atau tidak menjelaskan ketika ada orang yang dia tuh bahagia tapi dia tetap bisa bahagia walaupun dia punya permasalahan yang sama seperti Mbak Dinda atau mungkin malah lebih buruk lagi, itu Mbak Dinda bisa jelaskan nggak? Maksudnya gimana? Gini, apakah Mbak Dinda bisa menjelaskan Hmm. ketika Mbak Dinda itu melihat atau mungkin mendengar orang dia itu bisa bahagia tapi di sisi lain dia punya permasalahan,
yang sama seperti Mbak Dinda misal, atau mungkin lebih buruk gitu. Mbak Dinda bisa menjelaskan hal itu nggak atau tidak? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Oke, kalau misal Mbak Dinda tidak bisa, gimana menurut Mbak Dinda kalau misal orang itu bisa bahagia padahal dia loh ini apa, punya permasalahan yang sama seperti Mbak Dinda? Mungkin dari lingkungan pertemanannya yang mendukung dia. Oke, kalau lingkungan pertemanannya. Tapi permasalahan itu sama seperti Mbak Dinda. Dia susah untuk berinteraksi. Itu gimana? Gak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu misalnya ya, menurut Mbak Dinda, kalau semisal ada orang yang dia itu, misal nih ada dua orang ya, kata dua orang. Yang pertama, dia itu ketika dia itu datang ke kelas misal, dua orang ini sama-sama telat datang ke kelas. Nah, tapi orang yang pertama ini dia itu merasa bahwa sangat frustasi gitu. Dia merasa kayak, aduh, kok ini apa ya, kok telat gitu. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Dia sangat frustasi gitu. Nah, tapi orang yang kedua, dia merasa bahwa oh tidak apa-apa gitu. Dia masuk aja gitu. Dia tetap masuk kelas, dia tetap mengikuti kelas gitu. Nah, itu menurut Mbak Dinda, apa yang membedakan dari dua orang itu? Mungkin karena yang satunya udah bisa mengontrol emosinya mungkin. Nah, ya itu bagus. Nah, jadi kalau misal menurut Mbak Dinda lagi nih, orang ketika dia bisa mengontrol emosinya itu, apakah dia bisa bahagia menurut Mbak Dinda? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Nah, lalu ketika ada orang yang ketika dia itu mencoba untuk berinteraksi tapi tidak misal dia tidak dihargai gitu, bagaimana perasaannya? Kecewa. Nah, itu tapi dikatakan sebagai orang itu kan bisa berhak untuk merasakan hal yang dia rasakan gitu. Nah, tapi menurut Mbak Dinda, ketika Mbak Dinda itu tidak berinteraksi gitu misal, dan juga tidak tidak mencoba untuk berteman gitu, apakah Mbak Dinda itu bisa untuk merasakan kebahagiaan? Mungkin bisa dengan cara sendiri. Nah, dengan cara sendiri. Nah, gimana cara Mbak Dinda itu bahagia dengan sendirinya? Mungkin dengan melakukan aktivitas yang saya sukai. Kayak contohnya kan tadi ya, kayak silat nih. Jadi kayak ya saya melakukan itu karena saya suka gitu. Ini kayak ya udah saya senang melakukan hal itu gitu. Gitu ya. Baik. Nah, tapi menurut Mbak Dinda lagi nih, apakah seterusnya kebahagiaan Mbak Dinda itu akan selalu sendiri? Enggak. Kalau enggak, apa sih yang akan Mbak Dinda lakukan? Apa sih yang kira-kira bisa membuat Mbak Dinda itu bahagia meskipun tidak sendiri? Apa ya? Gak tahu. Gini nih contoh, kayak gini, maksudnya tuh kan tadi Mbak Dinda mengatakan apakah Mbak Dinda bisa bahagia seterusnya sendiri? Tidak. Nah, jika tidak, itu bahagia yang seperti apa yang bukan bahagia seperti apa sih, tapi lebih ke
kebahagiaan yang Mbak Dina dapatkan selain diri sendiri itu apa? Mungkin keharmonisan, terus kayak misalnya dari keluarga juga, sama pertemanan. Nah, kalau pertemanan itu apa yang harus Mbak Dinda lakukan untuk bisa menjalin pertemanan untuk bisa bahagia dengan teman-teman Mbak Dinda? Lebih ini sih kayak mau berinteraksi sama orang. Oke, mau berinteraksi. Mau berinteraksi. Oke, kalau menurut Mbak Dinda berinteraksi, nah itu berinteraksi yang Mbak Dinda akan mencoba yang seperti apa untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman? Mungkin apa ya, mulai dari tegur sapa dulu, basa-basi, kayak terus cerita-cerita tentang mungkin hobi, terus kayak akhirnya mungkin nanti setelah bincang-bincang tadi ada beberapa kesamaan yang kita punya, akhirnya kita ini merencanakan untuk melakukannya bareng-bareng gitu. Oke, nah itu kan dari berinteraksinya ya Mbak. Nah, tapi kalau menurut Mbak Dinda sendiri, apakah kebahagiaan dari Mbak Dinda itu selalu didapatkan dari orang lain? Menurut saya iya. Selalu. Nah, tapi apakah itu kenapa alasannya? Kenapa bisa selalu orang lain gitu? Karena apa ya? Kalau sama orang lain tuh pasti ini apa namanya? Kayak punya cerita, punya canda tawa, terus bisa merasa bahagia. Intinya bahagia tuh ya bersama orang lain gitu. Bahagianya bersama orang lain. Nah, tapi ketika Mbak Dinda merasa selalu bahagia nih dengan orang lain, itu apakah Mbak Dinda selalu bahagia ketika misal kayak Mbak Dinda selalu bersama teman Mbak Dinda, apakah Mbak Dinda selalu bahagia? Enggak juga sih, pasti ada beberapa yang kayak mungkin sedih atau mungkin ada rasa kecewa apa marah sama dia gitu. Gitu. Nah, lalu ada gak di situasi lainnya Mbak Dinda itu merasa sangat bahagia selain bersama teman? Apa ya? Mungkin dengan ini kayak latihan silat, karena di situ ngerasa kayak ngelampiasin semuanya, jadi kayak, tapi itu bisa dibilang bahagia nggak ya, kayak ada rasa senang dan lega, lepas karena latihan itu tadi. Oke, nah tapi ketika Mbak Dinda merasa lega dan ketika bisa bahagia plong gitu ya Mbak, ketika bisa lega ketika main pencaksilat, itu menurut Mbak Dinda bahagia? Ya bisa dikatakan bahagia Mbak kalau misal itu Mbak Dinda merasa bisa lega gitu. Nah, gak apa-apa. Nah, tapi selain dari pencaksilat, ada nggak hal lainnya? Di situasi apa Mbak Dinda tuh benar-benar bisa sangat-sangat happy, sangat-sangat bahagia bersama alam? Bersama alam. Bersama alamnya tadi kayak ini ya yang Mbak Dinda katakan, kayak muncak, ya, hiking, trekking. Gitu. Itu Mbak Dinda sebelumnya udah kemana aja itu? Yang masih di sekitaran sini aja sih Bu. Masih di sekitaran sini. Oke, nggak apa-apa, itu sudah bagus loh Mbak. Nah itu ketika Mbak Dinda bermain bersama alam dan juga melampiaskan pada saat pencaksilat, itu Mbak Dinda melakukannya sendiri atau bersama orang lain? Kalau pencaksilat kan karena latihan bersama ya, jadi pasti ada orang juga, cuman lebih ke kayak pas ini sih untuk melakukan
apa kayak serangannya itu kan dari diri sendiri ya, untuk mengeluarkan diri sendiri. Terus untuk ke alamnya juga kadang sendiri juga gitu. Kadang sama teman juga, cuma tapi pas selama perjalanan nggak maksudnya apa ya, kayak bukan nggak bahagia sama temen sih, cuma lebih ke ntar pas udah nyampe sana tuh malah menyendiri, terus kayak ya udah nikmatin alamnya gitu, kayak lihat sekitar gitu. Oke, nah tapi ketika Mbak Dinda tadi misal kayak ketika udah sampai puncak itu tetap kayak minggir dulu gitu ya, terus menyisihkan waktunya untuk sendiri dan juga tadi pencak silat juga sendiri dari diri ya. Nah itu menurut Mbak Dinda, apakah ketika Mbak Dinda melakukan sendiri itu merasa bahagia? Iya. Bahagia. Nah terus kalau menurut Mbak Dinda juga, apakah kebahagiaan, balik lagi nih pertanyaan, apakah kebahagiaan harus bersama orang lain? Kayaknya harus juga. Tapi tadi kan di sini Mbak Dinda bisa sendiri. Tapi kan itu konteksnya beda ya, Bu. Oh beda. Emang kebahagiaannya beda. Yang dirasakan juga beda. Iya, beda. Gitu. Tapi pada saat sendiri itu bahagianya nggak seperti yang bersama teman-teman. Iya. Lebih bahagia mana? Bersama teman-teman mungkin. Mungkin kan yang dirasain yang merasakan beda. Iya, soalnya kalau sendiri bahagia, iya bahagia, tapi nggak yang apa ya, karena kan kalau bahagia bareng-bareng itu kan lebih apa ya, lebih bermakna, lebih terlihat gitu. Tapi kalau misal ada ada permasalahan di mana ada seseorang yang dia tuh meskipun dengan teman-temannya, meskipun dengan keluarganya, meskipun dengan lingkungannya, dia merasa nggak bahagia. Itu kenapa? Kalau menurut Mbak Dinda gimana? Gimana? Kayak misal ada seseorang yang dia itu merasa tidak bahagia ketika dia bersama teman-temannya, bersama dengan keluarganya, atau mungkin dengan lingkungannya. Tapi dia sangat happy, tapi dia sangat bahagia ketika dia itu misal kayak jalan-jalan sendiri gitu, misal nge-mall sendiri gitu. Itu gimana menurut Mbak Dinda? Apakah akan seterusnya dia akan merasa bahagia dengan sendirian? Bisa jadi. Tapi bukannya kalau sendiri itu akan merasa sepi? Ya mungkin sepi, tapi menurut Mbak Dinda, ketika dia merasa sepi dan dia tidak bisa mengandalkan orang lain, atau mungkin dia merasa ketika dia sama orang lain tuh merasa nggak bahagia, malah makin nggak bahagia, itu siapa yang akan diandalkan menurut Mbak Dinda? Iya sih, benar. Kalau bukan kita, lalu siapa? Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, kalau menurut Mbak Dinda lagi nih, balik lagi pertanyaannya sama nih sekarang, gimana menurut Mbak Dinda? Apakah memang bahagia selalu bersama orang lain? Bisa jadi juga enggak. Kenapa enggaknya? Ya karena yang tadi seperti yang Ibu bilang, karena kayak kalau kita terus-terusan mengandalkan orang lain, terus apakah kita akan selalu bergantung pada orang itu gitu? Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Iya betul. Nah, lalu nih setelah ini, apakah Mbak Dinda akan terus-menerus bahagia, mengharapkan kebahagiaan dengan orang lain? Untuk saat ini masih mengharapkan bahagia bersama orang lain, tapi kayak ya udah, jalanin aja. Oke. Nah kalau memang benar, berarti di sini Mbak Dinda masih mengharapkan
bahagia Bahagia bersama bersama. orang lain. Nah, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau misal tidak ada orang lain yang diharapkan, apa yang menjadi lakukan? Ya cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Betul, ya nggak apa-apa gitu. Nah, terus kalau misal menurut Mbak Dinda nih, ketika Mbak Dinda bahagia itu apakah gimana ya Mbak nanya? Gini aja, kalau misal Mbak Dinda itu bahagia bersama teman-temannya Mbak Dinda, apakah Mbak Dinda itu akan bisa terus menjalin interaksi dengan orang itu? Kemungkinan enggak ya, karena pasti ada satu momen dimana kita atau mungkin dia yang kayak membuat bikin kecewa, akhirnya ya gitu jadinya renggang gitu. Oke, nah itu selalu seperti itu Mbak. Karena kan sebelumnya ya saya itu kan maksudnya pernah juga merasakan bahagia sama teman gitu kan, kayak intinya bahagia banget, tapi dan itu nggak berlangsung lama gitu loh Bu. Karena ya itu tadi mungkin ada kesalahpahaman atau kayak komunikasi yang ini loh, kesalahpahaman komunikasi gitu ya, akhirnya kayak sekarang udah nggak lagi dan bahkan udah nggak terlalu dekat lagi. Gitu. Nah, tapi ketika Mbak Dinda sudah renggang seperti itu, apakah Mbak Dinda masih mengharapkan kebahagiaan dengan orang lain? Masih. Tapi tetap di orang itu atau gimana? Sebenarnya iya juga ke orang itu, karena kan kalau udah maksudnya pernah bareng, kayak pokoknya selalu bareng. Iya. Jadi itu kan kayak keinget gitu ya, maksudnya jadi momen banget yang nggak pernah bisa dilupain gitu kan. Terus kadang juga suka bertanya-tanya kayak kenapa sekarang jadi kita tuh jadi kayak gini gitu, sebenarnya masalahnya itu apa gitu. Cuman untuk mengkomunikasikannya itu lagi masih belum bisa sih Bu, kayak takut aja gitu. Oke, baik. Nah, tapi dari dalam diri Mbak Dinda, apakah memang ada untuk bahagia dengan sendiri? Ingin ada keinginan nggak? Tentu iya. Oke, jika sudah ada keinginan, itu sudah bagus ya. Di sini tadi Mbak Dinda, sekarang nih, apa sih yang Mbak Dinda rasakan setelah tadi Ibu tanya-tanya gitu? Ini sih Bu, lebih ke kayak habis cerita tuh kayak udah agak ringan kan, kayak lega. Dan saya juga berpikir bahwa benar kata Ibu tadi, kalau kebahagiaan kita itu tuh nggak selalu bergantung pada orang lain, tapi itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita suka, kayak gitu. Iya, baik. Lalu nih Mbak Dinda, itu sudah bagus loh Mbak, berarti Mbak Dinda sudah mulai berpikir lebih positif lagi gitu. Nah, terus setelah Mbak Dinda merasa tadi perasaan Mbak Dinda sekarang gimana setelah tadi Ibu tanya-tanya, perasaan yang atau mungkin pemikiran apa yang Mbak Dinda pikirkan setelah itu? Ya itu tadi kayak
seperti tadi kayak apa namanya, bahwa kita gak harus bergantung sama orang. Nah itu gimana cara Mbak Dinda untuk tidak bergantung dengan orang? Ya melakukan hal-hal yang saya suka, terus apa ya, mungkin juga apa ya, untuk selalu berusaha positif, berusaha berpikir positif sama orang gitu. Misalkan kayak yang tadi, saya selalu merasa kayak orang nih kayaknya menganggap saya tuh ini udah so asik apa gitu, itu mungkin bisa saya kurangin, kayak jangan terlalu negative thinking sama orang gitu. Oke. Ya. Tapi setelah ini Mbak Dinda akan, berarti tadi berkata Mbak Dinda akan mencoba untuk tetap positif thinking ya Mbak, dan juga Mbak Dinda akan berusaha untuk menanggung jawab apa ya, kayak berpikir bahwa bertanggung jawab atas kebahagiaan Mbak Dinda. Iya betul. Nah itu sudah bagus ya Mbak. Di sini Mbak Dinda dapat Ibu simpulkan di sini Mbak Dinda tadi di awal merasa bahwa kebahagiaan Mbak Dinda itu tanggung jawab orang lain, dan juga di sini Mbak Dinda sudah bisa berpikir lebih positif lagi bahwa kebahagiaannya Mbak Dinda adalah tanggung jawab Mbak Dinda, seperti itu. Dan di sini Mbak Dinda tadi sudah mau untuk apa tadi Mbak, untuk bisa lebih ini ya Mbak, belajar untuk lebih positif terhadap orang lain dan juga diri sendiri gitu. Nah dan juga Ibu sangat senang sekali Mbak Dinda sudah mau bercerita panjang kali tinggi loh Mbak gitu. Itu sudah baik, itu sudah hebat. Nah di sini apakah ada rencana untuk kedepannya? Apakah cukup itu tadi atau ada rencana lainnya? Untuk rencana mungkin ya itu tadi Bu. Itu tadi ya Mbak. Oke, kalau misal cukup itu saja, ya itu sudah bagus. Mbak Dinda berarti sudah mau untuk berpikir lebih positif lagi. Nah untuk minggu depan apakah Mbak Dinda bersedia untuk bertemu lagi bersama Ibu? Nantinya kita akan membahas mengenai progres dari Mbak Dinda, seperti itu. Boleh. Minggu depan ya, minggu depan di hari dan juga jam yang sama ya Mbak, di hari Senin di jam siang. Nanti kita akan bertemu lagi dan membahas tentang progresnya Mbak Dinda gitu. Seperti itu, apakah Mbak Dinda setuju? Setuju. Oke, baik, jika Mbak Dinda sudah setuju gitu. Terima kasih ya Mbak Dinda sudah mau datang ke sesi konseling kita pada hari ini gitu. Ibu harap Mbak Dinda bisa terus melakukan tadi rencana-rencana Mbak Dinda tadi dengan baik, dan nanti kita akan bertemu di minggu depan. Dan terima kasih ya Mbak Dinda untuk hari ini, dan Ibu tutup untuk sesi konseling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Mbak.